Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Desi Apitasari dengan NIM 2020050016. Saya dari Prodi D3 Kebidanan akan menjelaskan soal yang Ibu berikan tentang promosi kesehatan. Soal yang pertama adalah, menurut model klasik dari Brom, ruang lingkup sasaran promosi kesehatan adalah keempat cerminan kesehatan dan kesejahteraan. Sebutkan satu persatu jawabannya. Yang pertama adalah ruang lingkup berdasarkan area masalah. Yang kedua adalah ruang lingkup berdasarkan tingkat pencegahan. Yang ketiga adalah ruang lingkup pelayanan kesehatan dasar. Yang keempat adalah ruang lingkup aktivitas. Yang kelima adalah ruang lingkup perilaku kesehatan. Soal nomor 2 adalah, sebutkan yang masuk dalam 5 tingkat pencegahan level dan KLER. Jawabannya adalah yang pertama, pencegahan primer yang terdiri dari, yang pertama adalah peningkatan derajat kesehatan atau promotif, yang kedua adalah perlindungan khusus atau spesifik, yang kedua adalah pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder dibagi menjadi dua, yaitu diagnosa dini dan pengobatan segera. Yang kedua adalah pembatasan cacat atau disability. Yang ketiga adalah pencegahan teater atau rehabilitas. Soal nomor 3 adalah, apakah seperangkat kegiatan minimal yang harus dilaksanakan dalam pelayanan kesehatan dasar menurut WHO? Jawabannya adalah pendidikan kesehatan masyarakat untuk mengenal masalah-masalah kesehatan serta cara-cara untuk mencegah dan menanggulangi. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan pangan dan nutrisi. Yang ketiga, penyediaan air bersih dan kebutuhan sanitasi dasar. Yang keempat, pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana. Yang kelima adalah imunisasi. Yang keenam adalah pencegahan dan penanggulangan penyakit endemik. Yang ketujuh adalah pengobatan yang memadai untuk penyakit umum dan kecelakaan. Yang kedelapan adalah penyediaan obat yang esensial. Soal yang keempat adalah, sebutkan 3 hal ruang lingkup aktivitas yang lebih operasional merujuk pada definisi yang ditemukan Grant dan Coulter serta kerangka Frequendet. Jawabannya adalah, yang pertama, aktivitas pendidikan kesehatan. Yang kedua adalah pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, peraturan, upaya, organisasi. Yang ketiga adalah advokasi. Soal nomor 5 adalah, sebagai seorang calon bidan profesional dan akan melaksanakan tugas promosi kesehatan, sebutkan minimal 5 sub-bidan keilmuan yang harus dikuasai. Jawabannya adalah, yang pertama, komunikasi. Yang kedua, mengembangkan dan mengorganisasikan masyarakat atau PVM. Yang ketiga adalah pengembangan kesehatan masyarakat dasar atau VKMD. Yang keempat adalah pengembangan organisasi. Yang kelima adalah pengembangan media atau teknologi Vankes. Yang keenam adalah, apa saja termasuk dalam prinsip promosi kesehatan dalam kebidanan yang harus diperhatikan agar membuat hubungan pembelajaran yang terjadi di antara bidan dan klien atau sasarannya memiliki kualitas positif. Jawabannya adalah berfokus pada klien. Yang kedua adalah bersifat menyeluruh dan utuh atau holistik. Yang ketiga adalah negosiasi. Yang keempat adalah interaktif. Soal yang ketujuh adalah, apa yang dimaksud dengan 3 karakteristik dalam perubahan perilaku? Jawabannya adalah, yang pertama, perubahan nasional, yaitu perubahan yang terjadi berkat pengalaman atau praktek yang dilakukan. Nomor 2 adalah perubahan positif dan aktif. Perubahan positif jika baik merupakan sesuatu yang baru dan lebih baik dari sebelumnya. Perubahan aktif merupakan perubahan yang terjadi karena ada usaha. 3, perubahan efektif dan fungsional. Mungkin cuma itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.